Anak-anak, topik kita kali ini adalah membahas tentang proses pencernaan makanan. Disimak baik-baik ya. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita akan bahas satu persatu ya. Mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan bantuan kelenjar saliva atau air liur. Lidah mencampur makanan yang dikunyah dengan saliva, dan gigi mengunyah makanan sampai halus. Di dalam rongga mulut ada 3 kelenjar saliva. Yang pertama, kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Di dalam air ludah atau saliva mengandung enzim pitialin atau amilase yang mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa supaya lebih mudah dicerna untuk proses selanjutnya. Setelah mengalami proses pencernaan di mulut, makanan akan didorong oleh lidah menuju kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 25 cm pada orang dewasa. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan inilah yang disebut dengan gerakan peristaltis. Sebelum masuk ke dalam lambung, makanan melewati katup sphincter. Katup ini mencegah makanan yang masuk ke lambung kembali lagi ke mulut. Lambung terdiri dari 3 bagian besar, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Otot polos dinding lambung berkontraksi mengaduk makanan sampai berbentuk kim atau bubur. Makanan tersebut akan bercampur dengan getah lambung untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Di lambung, makanan bisa bertahan 3-4 jam sebelum kita merasakan lapar kembali. Kita lanjut membahas organ hati. Dalam kaitannya dengan proses pencernaan, hati berperan membantu proses pencernaan lemak di duodenum. Hati menghasilkan getah empedu yang kemudian dikirim dan disimpan di dalam kantung empedu. Di dalam duodenum atau usus 12 jari, cairan empedu mampu mengemulsi lemak sehingga lebih mudah dicerna pada tahap berikutnya. Hati juga berfungsi menetralisir racun yang dibawa darah bersama zat makanan sehingga menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, dan K. Pankreas. Selain hati, pankreas juga merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam usus. Enzim yang dihasilkan pankreas adalah amilase, lipase, dan tripsin. Selain ketiga enzim tersebut, pankreas juga menghasilkan insulin yang berperan mengatur keseimbangan glukosa di dalam darah. Nah, jika pankreas terganggu memproduksi hormon insulin, maka bisa berakibat tubuh kita akan menderita diabetes. Usus halus
Makanan setelah dari lambung masuk ke usus halus. Nah, di usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Kemudian terjadi proses penyerapan nutrisi yang berlangsung di usus penyerapan atau ileum. Lalu, sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar. Usus besar atau disebut dengan kolon memiliki 3 bagian besar, yaitu bagian menaik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Makanan yang tidak dicerna di usus halus akan masuk ke usus besar untuk mengalami proses pembusukan dengan bantuan Escherichia coli. Bakteri ini juga berperan dalam pembentukan vitamin K dan vitamin B kompleks. Selanjutnya, feses yang terbentuk didorong ke bagian rektum untuk dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar, sisa makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju rektum atau poros usus. Gerakan peristaltis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tidak sadar, akan tetapi pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus.